KPU akan memberi peringatan kepada Gibran karena memanas-manasi pada waktu debat capres pertama kemarin dengan tangan yang begini serius. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebuah pelanggaran yang serius atau hanya dibuat seakan-akan melanggar dan kemudian menjadi pemberitaan dan kemudian ya kalau begitu saya mohon maaf. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Calon presiden, calon wakil presiden pasti mendapatkan sorotan, menjadi sorotan dari setiap perilakunya. Apalagi dalam proses kampanye. Lebih khusus adalah pada waktu debat capres. Debat capres, cawapres itu sudah dirapatkan secara matang oleh KPU bersama tim, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Salah satunya adalah memanas-manasin. Itu adalah tidak boleh, siapapun itu tidak boleh, apalagi seorang capres. Tapi kemarin semua sorot kamera bisa melihat Gibran memanas-manasin pendukungnya ketika debat antara Mas Anies sama Pak Prabowo. Apakah ini sebuah pelanggaran keras atau hanya ringan sehingga tidak perlu diapa-apakan, atau ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya bagaimana yang terjadi dan kemudian nanti kita berikan solusi. Pertama kita lihat di CNN Indonesia, judulnya KPU akan tegur TKN buntut aksi Gibran ke pendukung saat debat. KPU akan menegur, tidak langsung pada waktu itu. Kemudian kita lihat di Kompas, KPU bakal tegur Gibran usai bakal semangat saat debat TKN. Prabowo kita terima. Jadi buatlah kesalahan, kalau ditegur ya kita terima. Kemudian di Kompas juga, Gibran ditegur KPU usai kompori pendukung dalam debat perdana calon presiden. Dan di Republika, Gibran minta maaf usai ditegur KPU ngomporin pendukung TKN saat debat. Seandainya semuanya kemudian ngomporin, membuat kesalahan dan selanjutnya minta maaf, bagaimana? Kalian pilih yang mana tadi? Kita pilih yang ada di CNN, nanti kemudian kita ambil salah satunya. Maksudnya kalau kurang kita tambahkan. KPU akan tegur TKN buntut aksi Gibran ke pendukung saat debat. Jakarta, CNN Indonesia, Komisi Pemilihan Umum KPU RI akan menegur tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran soal aksi calon wakil presiden cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang dianggap memanas-manasi pendukungnya untuk bersorak saat debat capres perdana pada Selasa 12 Desember kemarin. Aksi itu dilakukan Gibran saat Prabowo Subianto menjawab pertanyaan Anies Baswedan terkait putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 90 soal batas usia capres-cawapres. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan aksi tersebut tidak sepatutnya dilakukan. Maksudnya ini hanya tidak sepatutnya atau memang dilarang keras atau bahkan menghadirkan sebuah punishment. Ini yang nggak boleh dan kita tegur, kata Hasyim. Hasyim mengungkapkan teguran KPU ke pihak Gibran akan disampaikan saat evaluasi dan rapat persiapan debat selanjutnya. Sementara Gibran Rakabuming Raka mengaku akan melakukan evaluasi jika ada teguran dari KPU usai acara debat capres-cawapres yang dilaksanakan pada Selasa. Ya, semua teguran dan evaluasi kami terima, katanya di Solo.
Ia juga memohon maaf terkait hal itu. Meski demikian, ia akan menjelaskan lebih jauh mengenai sikap yang dilakukan pada saat debat. Pada kesempatan tersebut, ia juga akan menanggapi debat pertama Capres-Cawapres menuju Pilpres 2024. Terima kasih ya. Ini maksudnya apa? Gini-gini kemudian terima kasih ya. Senada Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyampaikan menerima jika KPU menegur Gibran nanti. Kalau ditegur ya kita terima. Ia menyebut KPU yang berhak dan berwenang untuk bertindak demikian. Nusron pun menghormati apabila nanti KPU akan menegur Gibran soal itu. Nusron mengatakan aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberi dukungan atau support kepada Prabowo. Spontanitas. Jadi kalau begitu, bolehkah semua orang yang hadir itu spontanitas seperti itu? Atau paling enggak at least cawapresnya yang kemudian seperti itu? Wah, rapi kalau begitu. Namanya kasih semangat pendukung ya boleh-boleh saja, masa nggak boleh? Namanya kasih support sama cawapresnya. Ia juga menyatakan apa yang dilakukan oleh Gibran memperlihatkan chemistry antara pasangan capres dan cawapres terbangun dengan baik. Ini gimana ya? Ini chemistry atau spontanitas atau tidak boleh? Itu hal yang berbeda tiga. Itu kan juga sebagai tanda bahwa ada chemistry yang kuat antara Nusron, bahkan optimis debat capres perdana akan memperkuat dukungan. Pada saat debat pertama, Gibran tampak berdiri. Prabowo lantas menjawab bahwa rakyat nanti akan memilih, tetapi intinya adalah bahwa keputusan final tidak dapat diubah, kata Prabowo. Cinta masa depan tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. KPU akan menegur pada waktu rapat selanjutnya. Mengapa tidak saat itu? Mengapa tidak saat sebelum rapat selanjutnya? Tapi mengapa menunggu rapat? Apakah ini memang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan tapi seakan-akan diketatin? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, memang perlu ada sikap tegas dari penyelenggara pemilu, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, supaya ada kepastian mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau memang hal itu boleh, maka berikan kesempatan kepada semuanya. Apakah Caimin, apakah Prof Mahfud. Ketika dalam suasana debat Capres-Cawapres itu kemudian mereka, kalau mereka boleh, maka kemudian Prof Mahfud ataupun Caimin juga boleh melakukan hal yang sama. Ini kan ironis ya, kalau ini tidak ditegakkan, kecuali hal ini memang belum diatur. Lah itu kemudian menjadi hal yang perlu diatur dalam aturan selanjutnya. Di sini yang perlu dipastikan adalah ketegasan KPU. Apakah yang dilakukan oleh seorang calon, maksudnya calon wakil presiden, hal itu boleh atau tidak, supaya tidak merembet. Jadi tidak ada kata itu spontanitas, karena spontanitas atau itu karena A, B, C, tidak. Tapi ini boleh dan ini tidak boleh, supaya tidak terulang lagi. Karena apa? Ini menurut masing-masing itu mempunyai tafsiran yang berbeda. Bisa sangat membahayakan, bisa biasa saja, atau bisa tidak layak untuk ditampilkan. Sehingga di sini kalau menurut saya, pertama itu adalah ketegasan dari penyelenggara KPU khususnya. Kalau itu tidak boleh, saya yakin semua akan mematuhinya. Tetapi kalau itu diperbolehkan, kemungkinan semua juga akan melakukan. Tetapi kalau itu abu-abu dan kemudian di satu diperbolehkan, di satu hanya diperingatkan, satu sama sekali tidak, ini akan berefek panjang terhadap proses penyelenggaraan, atau pada waktu nantinya hasil pemilunya pasti akan dipertanyakan. Kok begini ya penyelenggara terhadap orang yang seharusnya perilakunya itu tidak diperbolehkan tetapi dilakukan.
introspeksi diri terhadap penyelenggara itu penting. Kemudian yang kedua, suasana fokus terhadap debat itu penting, sehingga tidak hanya ngomong dalam bahasanya ketua KPK sementara, tidak ada hasilnya. Padahal sebetulnya di dalam debat kemarin banyak hasilnya. Tetapi kalau seseorang tidak mengikuti irama atau bahkan tidak mengetahui dalam dunia sosial, maka itu seperti tidak ada hasilnya. Padahal hasilnya sangat banyak. Salah satunya, dalam debat itu kan masing-masing berargumentasi tentang pokok-pokok pikirannya. Dan salah satunya adalah bagaimana hukum berjalan di hadapan kekuasaan. Ini kan selanjutnya masing-masing calon akan mempunyai sikap tegas terhadap pertanyaan tersebut. Bahkan kalau dikembalikan, berarti sikap tegas terhadap apa yang dijadikan kebijakan oleh negara. Oh ya, saya konfrontasi. Oh, saya bersama negara. Oh, saya kadang komentari, saya kadang bersama negara. Itu kan sekali lagi sikap tegas itu penting, sehingga nanti tidak disalahgunakan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang berulang-ulang ini sebetulnya kesalahan atau bukan? Kalau memang bukan satu kesalahan, ya kubur sehingga ini tidak terulang lagi dan tidak akan ada yang mengeksploitasi. Tapi kalau, mohon maaf Pak Tua, tapi kalau ini kesalahan, menurut saya ini jangan diulang, siapapun, supaya tidak memberi catatan perjalanan di demokrasi kita ini. Jangan sampai nanti siapapun yang menjadi pemenang selanjutnya tercederai oleh perilaku yang sebetulnya tidak diperbolehkan tapi kemudian dilakukan. Akhirnya saling mengintip apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kecil, dan itu menjadi semacam amunisi untuk menjerat siapa yang akan menjadi menang, ataupun sebaliknya. Sehingga lebih baik dalam proses debat semuanya clear sebelum debat, tidak clear pasca debat, sehingga nanti apakah hal itu kalau memang ada yang melanggar segera diselesaikan, bahkan ketika saat itu tidak diperbolehkan, supaya tidak diulang, karena demi luber jurdil untuk semuanya. Tidak ada satupun orang yang merasa tidak diperhatikan atau merasa dikadalin atau merasa diperlakukan tidak adil oleh taruhlah kekuasaan ataupun oleh penyelenggara pemilu. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran hal yang tidak adilan. Jangan sampai ini ada sebuah kesengajaan melanggar, tapi penyelenggara tidak berani untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan, dan selanjutnya di publik awalnya seakan-akan berita negatif, kemudian dirubah sedikit menjadi positif, apalagi minta maaf. Itu akan membahayakan dalam pendidikan politik di negeri ini. Akhirnya itu akan bisa berulang-ulang
pola lama dengan model baru tapi diulang-ulang lagi. Itu akan menjadi cedera demokrasi yang parah. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.